mulai bertepatan pada diri. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum melangkah pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian. Siapa di sini tidak hadir? Hadir semuanya, Pak. Siapa lagi? Hadir semua, Ibu. Oh iya, terima kasih. Ya, Bu. Baik, pada hari ini Ibu akan membahas adab sholat dan zikir. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama pengertian sholat dan zikir, yang kedua itu dalil tentang sholat dan zikir, yang ketiga yaitu adab-adab sholat dan zikir, dan yang terakhir yaitu hikmah dan sholat dan zikir. Nah, yang pertama itu kita akan membahas sholat. Ada yang tahu nggak apa itu sholat? Rukun Islam, ibadah kepada Allah, bicara dengan Allah. Rukun iman. Nah, sholat itu perhatikan di atas. Ya, Bu. Nah, sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata salatu yang memiliki arti doa. Sedangkan menurut istilah syara, salat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, salat merupakan amal yang paling dihisab awal pada yaumul hisab. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun jika nilai salatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajibkan kepada setiap muslim salat 5 waktu dalam sehari semalam yang sudah ditentukan waktunya. Salat 5 waktu terdiri atas berapa, yaitu 5. Baik, adapun dalil-dalil tentang salat yang berbunyi yaitu waqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Quran Al-Kabut ayat 45. Nah, adapun adab-adab salat yang pertama itu khusyuk. Ketika salat boleh bercanda enggak? Boleh. Ya, tidak boleh. Tidak. Nah, ketika bermain boleh enggak? Boleh. Tidak boleh. Nah, kita tidak boleh karena kita harus tetap khusyuk. Hati dan pikiran kita harus ingat kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Mu'min yaitu allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nah, terus yang kedua yaitu hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan yaitu dengan ikhlas. Jadi yang menghalangi tidak diterimanya amal seseorang karena tidak ikhlas, karena tidak ikhlas, tidak khusyuk. Nah, terus yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu salat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat. Saat qadimah tiba, Allah berfirman yang artinya maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang-orang saat mereka lupa diri. Nah, yang terus yang kelima yaitu menjaga kebersihan dan kesucian tempat salat dari najis-najis yang ada. Terus yang keenam yaitu menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kehusyukan salat. Nah, terus yang yaitu memakai pakaian terbaik, yang memakai pakaian terbaik yaitu
yang rapi dan wangi. Terus yang terakhir yaitu melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintahkan salat seperti salatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya adalah salat seakan-akan ini adalah salat yang kalian terakhir di dunia. Nah, adapun pengertian zikir, ada yang tahu nggak apa itu zikir? Bertasbih kepada Allah, mengingat Allah. Ya Allah. Nah, zikir berasal dari bahasa Arab zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, adapun dalil zikir yang berbunyi yaitu waskur rabbaka fi nafsika tadarrua wa khifata wa dunal jahr minal qawli bil qudwi wal asali wa la takun minal ghafilin, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, adapun adab-adab zikir yang pertama yaitu ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Yang kedua yaitu merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksud agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam salat juga dianjurkannya. Nah, yang keempat yaitu mewangi pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian bersih dan halal. Yang terakhir yaitu memilih tempat yang agak sunyi. Nah, terus yang terakhir yaitu hikmah salat dan zikir. Yang pertama yaitu mendidik disiplin menghargai waktu. Yang kedua yaitu menjadikan hati tenang karena salat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Ketiga yaitu menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu salat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang terakhir yaitu salat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Baik, di sini ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu ibu akan membagikan 4 kelompok. Menuliskan yang pertama yaitu apa akibat jika salat dilakukan tanpa adab. Baik, ibu akan menunjuk satu perwakilan dari kelompok, yaitu Wiwi. Baik, ibu. Yeah. Baik, langsung saja apa dampak atau akibat yang dihasilkan jika tidak memperhatikan adab-adab sholat. Pertama, itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kedua, jika ada adab-adab yang terlaksana, namun ada adab yang tidak terlaksana akan mengakibatkan kurang khusyuk. Kemudian sampainya doa kepada Allah akan kurang. Mungkin itu saya balik. Baik, sebenarnya di sini ibu masih mempunyai tugas untuk kalian, namun waktu ibu terbatas, jadi kalian kerja saja di rumah. Ibu Bisa dicatat, Iya. yaitu menuliskan satu kebiasaan buruk dalam
memperbaiki. Ya Bu. Sudah? Ya Bu. Baik, mungkin sampai sini pembelajaran pada hari ini. Minggu depan kita masih membahas materi adab sholat dan zikir. Dan Ibu akan meminta kalian minggu depan itu membuat poster adab sholat dan zikir. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membacakan kesimpulan, yaitu salat dan zikir bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan adab yang benar. Baik, mungkin pertemuan kali ini sudah cukup selesai.